Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia. Kali ini selamat datang kembali di channel YouTube Dosen Muda Batu Sangkar. Kali ini kita akan membahas tentang tentang keterampilan mengajar. Dalam hal ini saya akan flashback karena keterampilan membuka pelajaran belum kita bahas, maka di channel ini kali ini akan kita bahas tentang keterampilan mengajar, yaitu pada keterampilan membuka pelajaran. Tetap stay tune di YouTube ini ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang indikator yang pertama, yaitu berkaitan dengan menarik perhatian siswa. Ada dua kegiatan yang bisa kita lakukan di sini. Sebenarnya ada banyak ya, tapi salah satunya adalah dua. Yang pertama adalah kita mengabsen siswa, dan yang kedua adalah kita menyiapkan mental. Mungkin kalau mengabsen kawan-kawan mungkin bisa ya, karena memang tinggal manggil nama doang misalnya. Tapi yang jelas ketika mengabsen ini kita harus to the point aja. Misalnya kita langsung seperti ini ya. Oke, anak-anak ibu semua, ada yang tidak hadir hari ini? Nah, langsung aja sebutkan namanya. Jadi jangan kamu sebutkan mulai dari A sampai Z. Kalau misalnya anaknya jumlahnya 50, wah habis waktu kita ngajar gitu. Nah, yang kedua ini berkaitan dengan bagaimana kita menyiapkan mental siswa. Menyiapkan mental siswa itu bukan hanya berkaitan dengan menanyakan kabar saja. Misalnya kalau teman-teman masuk nanyakan kabar yang jawabannya alhamdulillah luar biasa Allah Akbar, itu kan sebenarnya sudah familiar gitu. Tapi cobalah teman-teman ketika menyiapkan mental itu cari sesuatu yang baru. Tepuk semangat kayak misalnya kalau saya dulu di rumah anak soleh itu ada tepuk yang bagus, misalnya gini, tepuk sukacita, joy 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 joy, misalnya seperti. Jadi anak-anak itu juga akan menarik. Nah, kemudian apalagi kegiatan yang bisa kita lakukan ketika kita menyiapkan mental siswa? Kita lihat apakah kursinya itu masih berantakan, apakah kursinya lurus atau tidak. Kita hampiri dia. Nah, mohon maaf, boleh luruskan kursinya sedikit, mejanya boleh diluruskan, boleh sampahnya bagaimana? Kalau sampahnya berserakan bagus tidak, enak tidak dilihat. Nah, itu adalah cara kita menyiapkan mental siswa. Jadi kedua itulah yang bisa kita lakukan ketika misalnya kita menyiapkan mental. Selain kita absen, kita juga bisa melihat suasana dan situasi kelas apakah sudah kondusif untuk belajar atau belum. Oke, yang kedua berkaitan dengan membuka pelajaran, maka kita akan berkaitan dengan indikator memotivasi siswa untuk terlibat aktif dalam setiap kegiatan. Nah, dalam hal kegiatan memotivasi, kita ada beberapa kegiatan yang perlu kita lakukan. Pertama adalah bagaimana kita menimbulkan minat siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran, seperti misalnya menimbulkan rasa ingin tahu gitu. Kalau misalnya kita berfokus kepada menimbulkan rasa ingin tahu, maka kawan-kawan mahasiswa, guru-guru semua, teman-teman guru, teman-teman bisa membuat misalnya seperti studi kasus, atau teman-teman bisa membuat seperti cerita, atau teman-teman bisa membuat seperti teka-teki gitu. Misalnya kalau saya dulu pernah menyajikan teka-teki misalnya, atau saya dulu pernah menyajikan drama-drama, ataupun kalau saya pakai kacamata hitam putih, saya berjalan, anak-anak itu penasaran. Kalau misalnya mereka tidak penasaran, kita bertanya, anak-anak tahu nggak kenapa bapak hari ini pakai kacamata hitam dan putih? Nah, maka mereka bertanya, gimana pak, kenapa pak gitu. Nah, ketika mereka bertanya, maka langsung kita lontarkan, ada yang mau mencoba bagaimana rasanya, seperti itu. Nah, jadi ada bagaimana kita menarik minat siswa, ataupun bagaimana kita menarik menumbuh rasa ingin tahu dia itu dengan kegiatan-kegiatan yang menarik seperti itu. Nah, yang kedua itu berkaitan lagi dengan memperhatikan minat siswa. Misalnya ketika kita sudah anak nih minat tidak dengan pembelajaran ini. Misalnya kita fokusnya ke pembelajaran bahasa. Ternyata ada anak-anak yang tidak minat dengan pembelajaran bahasa. Dia lebih kepada matematika. Nah, bagaimana matematika itu bisa kita satukan dengan bahasa Indonesia, apalagi sekarang berkaitan dengan keterpaduan ya. Jadi rasanya bisa-bisa saja, nggak ada masalah. Nah, yang ketiga itu berkaitan dengan kehangatan dan keantusiasan. Maka dalam konteks ini yang hangat dan antusias itu adalah cara guru memperlakukan bagaimana dia memotivasi siswa.
anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang cahaya. Tahu enggak kira-kira cahaya ini berguna untuk apa nanti? Misalnya kayak gitu. Kita tunjukkan bahwasannya materi ini akan berguna untuk kehidupan mereka gitu. Ketika mereka tidak mempelajari materi ini, apa akibatnya? Ketika mereka mempelajari materi ini, apa akibatnya? Sehingga anak-anak termotivasi dan timbul minat mereka untuk belajar. Itu untuk indikator yang kedua. Yang ketiga berkaitan dengan bagaimana kita membuka pelajaran, maka teman-teman juga harus memperhatikan indikator untuk menyampaikan acuan ataupun tujuan pembelajaran. Teman-teman harus diketahui bahwasanya kenapa kita perlu untuk menyampaikan tujuan dan acuan ini. Kalau misalnya kita tidak punya patokan apa yang akan kita capai, bagaimana proses pembelajaran kita akan berlangsung. Misalnya teman-teman mau mencapai angka 4, tapi teman-teman tidak sampaikan bagaimana caranya mencapai angka 4. Maka itu sama dengan nol, artinya usaha tanpa hasil tanpa usaha, atau kalian mau perang tapi tanpa senjata, ya sama dengan mati konyol gitu. Maka dalam proses kegiatan memberikan acuan, apa yang bisa kawan-kawan lakukan? Pertama adalah teman-teman harus menyampaikan tujuan pembelajaran. Bagaimana caranya? Caranya seperti misalnya, kalau saya biasanya lebih fokusnya ke sini, langsung saja. Baiklah anak-anak ustadz semuanya, kali ini kita akan belajar tentang materi ini. Maka adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar anak-anak Bapak bisa melakukan ataupun mengidentifikasi mana makhluk hidup yang makhluk hidup yang berkembang biak dengan opipar, opopipipar gitu. Kemudian tujuan pembelajaran lainnya adalah anak-anak Bapak bisa mengidentifikasi banyak hal tentang ini, misalnya kayak gitu contohnya ya. Setelah itu kita harus memberikan gambaran umum. Gambaran umum ini nanti berkaitan dengan ini teman-teman, berkaitan dengan metode ataupun model pembelajaran yang kita gunakan. Misalnya hari ini saya akan menggunakan model quantum teaching, atau model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Maka kita harus sampaikan rinciannya, di materi ini kita akan mencapai tujuan ini dengan langkah-langkah berikut. Pertama, nanti Bapak akan bagikan kelompok, masing-masing kelompok nanti akan dapat bahan. Setelah itu mereka akan mengumpulkan bahan, lalu mereka diskusi, dan setelah itu mereka presentasi. Nah, jadi jelas seluruh proses pembelajaran itu tergambar dengan baik, sehingga anak-anak mampu merekamnya gitu, atau anak-anak mampu mengikuti, setelah ini mereka ini, setelah ini mereka ini. Pak, boleh nggak kalau misalnya kita mengingatkan step-stepnya? Monggo, silahkan. Yang lebih bagus lagi, biasanya kalau saya pribadi ketika misalnya memberikan acuan, saya harus sampaikan, hari ini pengennya sampai di mana pembelajarannya. Hari ini pengen dapat nilai bagaimana? Nilai bagus atau tidak? Kalau dapat nilai bagus, bagaimana caranya? Gitu. Saya tuliskan, misalnya siapa yang ingin nilai bagus? 1, 2, 3, 4. Hari ini target pembelajarannya apa? Saya ingin nilai bagus, Ustaz. Bagaimana cara mendapatkan nilai bagus? Saya harus seperti ini. Kita tulis, kita sepakati. Biasanya kalau anak-anak sudah mensepakati aturan itu, maka biasanya mereka akan ikut dengan aturan, karena memang mereka yang membuat, dan mereka juga yang diusahakan yang harus memberikan ikopnya ataupun memberikan sanksinya, agar mereka sadar bahwasanya hidup ini harus dengan aturan. Tanpa aturan kita tidak akan, tanpa aturan ataupun acuan kita tidak akan bisa apa-apa. Hidup kita pasti akan berantakan. Itu untuk indikator ketiga dari dari keterampilan membuka pelajaran. Yang keempat berkaitan dengan keterampilan membuka pelajaran, maka teman-teman juga harus memperhatikan indikator. Teman-teman harus menyampaikan bahan pengait. Bahan pengait ini artinya seperti ini. Ketika misalnya makanya dalam konsep pembelajaran ya, keterampilan membuka ini kan tujuannya bagaimana kita menyiapkan seluruh kemampuan ataupun seluruh mental siswa untuk memastikan bahwasanya dia ada di kelas kita dan dia mau ikut pembelajaran oleh kita. Maka dalam hal menyampaikan bahan pengait, biasanya yang bisa kita lakukan adalah kita menyampaikan pengalaman seputar dengan kegiatan sehari-hari siswa. Sehingga misalnya dari pengalaman-pengalaman itu kita bisa banyak belajar tentang konsep yang akan kita ajarkan atau materi yang kita ajarkan. Misalnya seperti ini, kawan-kawan bisa misalnya dari pengalaman menyeberang jalan, atau pengalaman berbelanja online, atau pengalaman tentang sholat segala macam, bisa aja gitu. Misalnya kalau Bapak contohkan seperti ini ya, Bapak biasanya ketika kita menyiapkan bahan pengait, biasanya Bapak memberikan sebuah kasus kepada anak-anak. Tadi Bapak dari sekolah ke sini itu naik Honda. Tiba-tiba ada seorang nenek-nenek yang berjalan. Ada beberapa orang itu yang membiarkan saja, tapi ada satu orang anak yang membantu menyeberangkan jalan. Kira-kira kalau misalnya seperti itu, benar nggak yang dilakukan oleh anak yang sudah menyeberangkan jalan nenek tadi gitu. Itu kita bahas, kemudian baru kita simpulkan sikap seperti itu artinya sikap apa
tolong menolong Bapak. Oke, baik, hari ini kita akan belajar tentang sikap tolong menolong. Nah, seperti itu. Jadi bahan-bahan pengait itu kita butuhkan ya. Bahan-bahan pengait yang dimaksud ini bisa berkaitan dengan pengalaman, berkaitan dengan cerita, berkaitan dengan materi, berkaitan dengan konsep yang sudah dibawa, misalnya tentang gaya. Misalnya ini karena ada saya dosen IPA ya, jadi saya jelaskan tentang gaya. Gaya misalnya seperti gaya adalah tarikan atau dorongan yang memiliki arah. Oke, biasanya kan kita selalu bilang ya, di akhir itu pasti kita akan bilang, nah oke, untuk minggu depan silakan bahas di ini ya, silakan bahas di materi ini ya gitu. Kita harus pastikan, kita pastikan bahwasanya anak-anak tidak akan semuanya belajar di rumah gitu. Ada beberapa orang. Maka di kegiatan menyampaikan bahan pengait inilah fungsi kita sebagai guru untuk memastikan bahwasanya pengetahuan awal tentang gaya yang dibawa oleh siswa kita dari rumah itu sama. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang memiliki arah. Bagaimana contoh menyampaikan bahan pengait, Pak? Oke, kita boleh membuka pintu, menutupnya lagi, atau minta anak-anak untuk mendorong meja. Nah, silakan dorong mejanya, Nak. Oke, silakan coba tarik lagi. Apa yang terjadi? Kamu tadi barusan melakukan apa? Tarikan, Pak. Terus kamu melakukan apa? Dorongan, Pak. Nah, maka itu kita sajikan dalam maknanya adalah gaya. Nah, jadi seperti itu dalam menyampaikan bahan pengait. Kemudian teman-teman harus menjelaskan konsep dan konsep umum sebelum bahan materi, bahan yang disajikan secara rinci. Maka seperti tadi ketika misalnya kita menjelaskan tentang tolong menolong, maka kita sudah jelaskan, nah ternyata tolong menolong ini adalah salah satu aktivitas yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, dan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita, karena tolong menolong ini banyak membantu bla 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 segala macam. Teman-teman harus itu secara rinci dulu. Nah, maka ketika misalnya semuanya itu sudah dilakukan, pasti jelas bahwasanya materi untuk bahan pengait itu sudah dilaksanakan dengan baik. Itu untuk indikator yang keempat dari keterampilan membuka pelajaran. Yang kelima berkaitan dengan keterampilan membuka pelajaran. Maka sebenarnya yang kelima kalau dari buku panduan beberapa universitas mungkin berbeda, tapi ini adalah yang kelima itu berkaitan dengan apersepsi. Teman-teman harus tahu ya, apakah persepsi kemudian bisa kita sebut sebagai penyampaian bahan pengait? Bisa saja gitu, karena memang terkadang guru harus mengaitkan materi yang lalu dengan materi yang hari ini, itu merupakan makna dari apersepsi. Tapi tahukah teman-teman bahwasanya itu juga pengertian dari menyampaikan bahan pengait gitu. Nah, maka kalau dalam konsep apersepsi yang kita bahas ini, Bapak akan sajikan sebenarnya apersepsi itu apakah hanya sekedar mengaitkan bahan yang lalu dengan sekarang. Misalnya pasti guru-guru sering bilang kayak gini ya, oke, minggu kemarin kita sudah belajar tentang ini, maka sekarang kita akan belajar tentang ini. Teman-teman, apersepsi itu tidak hanya sekedar tentang ambil caplok ini, masukkan ke ini, ambil caplok ini, masukkan ini. Bukan, tapi tentang memastikan bahwasanya pengetahuan awal yang dibawa oleh anak dari rumah itu semuanya sama, tidak ada bedanya. Berkaitan dengan itu, maka kemudian kenapa kemudian apa yang dilakukan yang lain lagi selain apersepsi? Apersepsi juga bisa dilakukan dengan pretest atau dengan pertanyaan-pertanyaan singkat untuk menguji pemahaman siswa. Oke, anak-anak Bapak dan Ibu, tadi Ali sudah melakukan tarikan dan sudah melakukan dorongan. Oke, tarikan atau dorongan itu pengertian apa, Nah, gitu, untuk memastikan bahwasanya gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang memiliki arah. Atau misalnya teman-teman bisa melakukan pretest. Misalnya teman-teman akan mengajarkan tentang konsep penjumlahan atau gimana, atau konsep misalnya kayak bangun ruang gitu. Maka untuk menguji itu teman-teman harus sajikan konsep seberapa tahu dia rumus panjang ataupun rumus luas itu apa, komponennya apa saja, rumus luas itu bagian dari apa saja, misalnya seperti itu. Bisa aja seperti itu. Ya, jadi di apersepsi ini intinya adalah bagaimana guru tidak hanya sekedar mengaitkan A dengan B, tapi guru harus memastikan bahwasanya pengetahuan awal yang dibawa oleh siswa kita dari rumah yang kita perintahkan mereka untuk belajar itu sama-sama, artinya tidak ada konsep-konsep yang lain. Maka kemudian di kegiatan apersepsi inilah akan kita satukan. Ketika misalnya masih ada yang berbeda konsepnya, masih ada yang berbeda pemahamannya, maka kita satukanlah di kegiatan apersepsi. Oke, demikianlah video kita kali ini. Teman-teman silahkan tonton terus. Kalau misalnya suka dengan video ini silahkan klik like. Kalau misalnya teman-teman pengen video ini dilihat banyak orang atau teman-teman pengen video ini bermanfaat, maka silahkan share. Dan untuk mendukung channel ini terus ada, silahkan diklik subscribe di tombol berikut ini. Demikian dari dosen muda Batu Sangkar. Salam untuk teman-teman semua, selamat berlibur ya, gunakan kesehatan dan silahkan tetap di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.